Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kita akan membahas tentang teks persuasi. Nah, kalian pasti penasaran kan apa sih itu teks persuasi? Apaan tuh? Let's check it out. Teks persuasif adalah teks berupa ajakan atau mengajak pembacanya agar mengikuti atau melakukan apa yang penulis ungkapkan dalam teks. Ciri teks persuasi sendiri terbagi menjadi 4, yaitu pertama, berisi argumen, pendapat beralasan kuat yang disertai data dan faktanya. Kedua, menggunakan kata ajakan seperti ayo, mari, dan lakukanlah. Ketiga, berusaha meyakinkan untuk melakukan atau mempercayai yang ditulis oleh penulis. Dan terakhir, keempat, menghindari konflik agar kepercayaan pembaca tidak hilang. Salah satu tujuan dari teks persuasif adalah untuk meyakinkan pembaca. Teks ini berusaha meyakinkan pembacanya agar untuk melakukan atau mempercayai apa yang ditulis oleh penulis. Struktur teks persuasif ada 4. Pertama, pengenalan isu berupa pengantar atau awalan pada teks yang mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas pada teks. Kedua, rangkaian argumen berupa pendapat dari penulis mengenai isu yang dikemukakan sebelumnya, data fakta yang mendukung argumen tersebut. Ketiga, pernyataan ajakan berupa kalimat dorongan kepada para pembaca untuk melakukan sesuatu. 4. Penegasan kembali bertujuan untuk memperkuat pernyataan dan argumen-argumen sebelumnya. Unsur pembahasan inti. 1. Pernyataan rujukan ditandai dengan pemakaian kata seperti yakin, harus, dan sepantasnya. 2. Kata kerja imperatif ditandai dengan pemakaian kata seperti jadikanlah, sebaiknya, hendaknya, dan waspada. Pembahasan lainnya. 1. Kata-kata teknis atau peristahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. 2. Kata-kata penghubung argumentatif, misalnya jika, sebab, karena, dengan, demikian, akibat, dan oleh karena itu. 3. Kata kerja mental, misalnya memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, dan lain-lain. 4. Kata perujuk, misalnya berdasarkan data dan merujuk pada pendapat. Bentuk-bentuk teks persuasif. 1. Bentuk pidato, misalnya propaganda, kampanye, dan promosi niaga. 2. Bentuk elektronik, misalnya iklan di TV, bioskop, dan internet. 3. Bentuk tulisan, misalnya iklan dan selebarkan. Jenis teks persuasif. 1. Pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. 2. Advertensi untuk memperkenal barang atau jasa tertentu. 3. Politik untuk mencapai tujuan politik dan kenegaraan. 4. Propaganda untuk tujuan kampanye atau mengajak warga. Langkah-langkah menyusun teks persuasi. Yang pertama, menentukan topik. Topik dapat membuat fokus penulis agar tidak terpecah memikirkan hal-hal lain. Kedua, tentukan tujuan. Secara umum, teks persuasi memiliki tujuan utama untuk meyakinkan pembaca. Hak ini terlalu luas sehingga tujuan bacaan perlu dikerucutkan lagi sesuai dengan topik bacaan yang akan diangkat. Yang ketiga, membuat kerangka tulisan atau paragraf agar teks persuasi lebih sistematis dan logis. Kerangka disesuaikan dengan struktur teks persuasi. Yang keempat, mengumpulkan data. Data yang tepat dan akurat dapat menambah kepercayaan pembaca akan informasi yang disampaikan penulis. Yang kelima, menyusun paragraf. Menyusun paragraf berdasarkan kerangka paragraf yang telah disampaikan sebelumnya.